Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya tulis di sini. Seperti biasanya, ketika nanti sudah selesai live-nya akan saya upload di YouTube Zero Ismi. Jadi teman-teman boleh silahkan nanti ya merapat ke YouTube-nya Zero Ismi. Ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini teman-teman semuanya? Saya akan menyampaikan loh, diundang Kak. Aku nggak ngundang tuh Kak. Mohon maaf Kak, mungkin kepencet ya Kak ya tadi ya. Maaf ya Kak ya. Ya, mohon maaf ya Kak, anomali tadi mungkin kepencet Kak. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Kak. Ya, saya akan membuat rekaman live yang akan saya upload di YouTube ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini. Ya, saya akan menjelaskan terkait bunga ya. Apa yang saya tulis di sini ya? Yang saya tulis di sini adalah bunga kalau belum waktunya berbunga, mau dipaksa nggak akan bisa. Maka semua sudah tepat waktu dan tidak ada penyesalan. Yang hanya adalah percaya penuh sudah skenario terbaik dari Tuhan hidup ini sampai detik ini sekarang. Jangan berusaha untuk merubah apapun, karena ketika kita mau berusaha merubah apapun, ternyata itu adalah hal yang sangat mustahil. Ya, itu adalah hal yang sangat mustahil. Teman-teman tahu nggak mustahil artinya apa? Teman-teman tahu kan mustahil apa sih? Nggak mungkin. Jadi ngimpi. Ya ngimpi ya. Ngimpi itu apa? Nggak mungkin banget. Ya, namanya mustahil. Mustahil itu nggak banget, nggak mungkin, dan itu ngimpi gitu ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang bunga. Ya, ini analogi. Ya, teman-teman tahu analogi kan? Analogi itu apa? Analogi itu kayak perumpamaan ya. Sebuah gambaran yang mungkin akan mudah kita pahami, akan lebih mudah kita cerna ya, lebih dalam. Jadi di sini akan saya analogikan lebih gampang. Saya membahasakannya yaitu apa? Bunga. Ya, perumpamaan. Ya, benar teman-teman. Perumpamaan ya, diumpamakan ya. Karena apa? Kenapa sih kita itu lebih mudah dengan bahasa diumpamakan atau analoginya gitu ya? Karena apa? Karena kita sebagai ruh Tuhan ya, ini kan ruh ya, ruhnya Tuhan ya. Kita itu sedang apa? Sedang menempati badan fisik. Nah, badan manusia ya punya komponen. Ya, komponennya apa? Komponennya ada tubuh fisik dia. Komponennya ada di pikiran. Kemudian komponennya ada juga di perasaan ego juga ya. Nah, komponen-komponen itulah di mana ndak bisa langsungan. Misalkan kita sadar ya, misalkan kita tahu sesuatu, memahami sesuatu itu juga susah sekali. Kenapa? Karena ada lapisan. Ya, lapisan ruhnya itu punya komponen gitu loh, menempati badan manusia itu dengan berbagai komponennya. Ya, dengan badan fisik dia yang terasa ya. Kemudian ada selain badan fisik apa? Ada emosinya, ya ada egonya, ada perasaan dia. Ya, sehingga ya kita juga nggak bisa lepas, walaupun memang ya kalau secara jiwa itu kita itu benar-benar utuh, kita itu satu kesatuan yang utuh, tapi tidak memungkiri juga karena apa, kita masih berada di badan manusia, kita masih terjebak dalam badan manusia ya, sehingga ya memang harus begitu ya, harus apa ya, harus memakai analogi ya, analogi perumpamaan supaya apa, komponen dalam hal pikiran, ego, perasaannya itu juga bisa gampang untuk ya. Gampang dia itu untuk apa? Untuk kembali pada kesadaran.
ya. Dia akan lebih mudah untuk kembali pada kesadaran. Makanya apa? Bahasa yang digunakan perumpamaan itu lebih gampang ya, akan lebih mudah gitu loh ya. Ya, makanya di sini saya memberikan perumpamaan buat apa sih? Bukan buat kesadaran ya. Tapi perumpamaan ini untuk memudahkan pikiran dan ego dan emosi ini untuk bisa kembali pada kesadaran. Dia luluh ya bahasanya ya. Dia bisa luluh nih pada kesadaran kita ya. Nah, apa yang saya analogikan di sini? Analoginya sebuah bunga ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini tahu kan ya pasti ya dengan bunga. Ya, bunga itu enggak ada toh, bunga itu yang misalkan baru apa? Baru muncul loh bunganya tuh ya. Baru ini apa kelihatan kecil bunganya. Nggak mungkin banget kan kalau kita nih misalkan ya bunganya itu disuruh ayo cepetan gede gitu. Kamu tuh sampai mau berteriak-teriak ya pengen cepetan gede bunganya. Ya dari yang dia itu hari ini tuh baru kecil. Ya dia itu baru bertumbuh kecil bunganya. Ya bener Pak Sigit ya. Baru kuncupnya dia baru kuncup kelihatan terus kamu itu berteriak dan kamu berusaha sampai keras banget ya. Ya, keras banget nih kamu tuh keras banget mau apa? Kamu harus tumbuh sekarang yang gede. Ya kamu harus berbunga yang bagus, indah kayak gitu. Kamu memaksakan bunga itu yang baru kuncup tuh ya buat mekar, bayangin. Itu gimana? Kira-kira analogi saya perumpamaan ini buat teman-teman tuh masuk akal nggak sih kalau misalkan dia tuh masih kuncup aja ya, tapi kamu tuh memaksain dia itu buat ayo cepetan gitu. Kira-kira bunganya itu apakah dia akan cepetan juga? Apakah dia itu akan tumbuh dengan cepat banget sesuai dengan apa yang kamu teriaki, apa yang kamu usahakan ya sampai kamu itu misalkan ya beli sesuatu apa ya bahasanya tuh beli pupuk ya atau apapun tuh disemprotin nih biar gede nih gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih teman-teman? Coba nih di sini dijawab yuk semuanya yuk biar kita interaksi ya. Gimana kira-kira bunga yang baru kuncup ya kamu teriaki kamu usahain sampai kamu berusaha biar itu dia itu bunganya bisa mekar yang bagus banget. Kira-kira bisa nggak sih? Yuk yang ada di sini semuanya selain Pak Sigit boleh komen dulu dong di sini yuk. Bisa nggak sih teman-teman kira-kira bunganya akan besar kayak gitu dengan waktu yang sangat cepat dan sesuai keinginan kamu bisa nggak? Yuk komen dulu dong. Nggak bisa. Mbak Cahaya Indah gimana? Dipupuk sebentar Pak. Pak Hari baru gabung ya Pak ya. Aku udah Mbak di atas. Apa ya sih? Sebentar toh. Betul Mbak, sudah tak alami sendiri. Kalau sudah waktunya paham ya tiba-tiba paham aja. Berarti bunganya nggak bisa ya kuncupnya tadi ya. Kuncupnya yang otomatis kamu hari ini bunganya kuncup. Tapi di hari ini juga kamu tuh pengen dia itu mekar. Mekar gede. Mekar gede. Nah Pak Sigit bilang rusak semua dan nggak muncul aromanya. Ya Pak Hari misalkan dipupuk pun Pak nggak mungkin hari ini tuh juga gede Pak. Pasti beda banget dengan bunga yang memang dia itu alami ya Pak ya, alami nih gitu loh. Sesuai dengan perkembangan dia. Bunda bahagia, hahaha, mana mungkin saya nggak bisa sesuai dengan izin Allah. Ya itu udah dijawab ya sama Bunda bahagia juga ya. Dan teman-teman di sini berarti sudah stay dalam paham, stay dalam sadar dan stay dalam paham bahwasannya analogi bunga ini memudahkan teman-teman untuk memahami kehidupan ya. Untuk memahami kehidupan apa sih inti dari bunga yang mekar ini? Ketika dia kuncup kemudian dia perlahan-lahan ya sampai misalkan hari-hari sampai akhirnya beberapa hari dan dia itu akan apa? Dia akan mekar gede sesuai dengan potensinya sama seperti jiwa manusia. Jadi jiwa manusia pun tidak bisa dipaksakan ya. Misalkan dia timing waktunya akan sadar di umurnya 30 tahun, umurnya 40 tahun. Kamu mau berusaha ya sampai sekuat tenaga, sampai habis-habisan uang kamu ya bahasanya ya. Untuk belajar kesadaran, untuk belajar ini itu nggak akan sampai di situ.
ya. Makanya hal yang perlu disadari mengikuti arus dari alirannya Tuhan, percaya penuh. Tapi untuk percaya penuh pun kita juga harus membuktikan itu. Ya karena apa? Karena ego dan pikiran itu nggak bisa serta-merta langsung manut. Dia itu harus membuktikan dulu. Makanya saya bilang, kalau teman-teman pengen berusaha sekenceng-kencengnya silahkan. Kalian berusaha aja sekenceng-kencengnya. Ya, untuk apa sih? Untuk pembuktian. Supaya ego dan pikiran kamu akhirnya luluh dengan kamu. Makanya apa? Mentok-mentokin aja semua usaha kamu, dilakuin aja. Kalau egomu pengen A, lakuin aja A. Harus gini, lakuin aja supaya Pak ego dia itu puas ya. Karena kalau dia udah puas dia itu akan tahu, iya ya ternyata ya nggak bisa ya gitu loh maksudku ya. Ya makanya kan kalau aku misalkan sering bilang kalau percaya penuh aja menerima kan nggak bisa. Karena apa? Secara alaminya ego dan pikiran itu nggak bisa langsung mau, karena dia harus membuktikan sendiri sampai mereka lelah dan capek. Pada titik momen dia dan lelah dan capek, dia akan berhenti dengan sendirinya. Makanya aku bilang untuk tahu cara berhenti, untuk tahu cara berserah diri, untuk tahu cara ikhlas dengan cara berusaha semaksimal mungkin sampai lelah capek, dan disitulah momen kamu akan berhenti untuk berusaha. Disitulah kamu akan sadar bahwa ternyata aku selama ini berusaha itu nggak bisa apa-apa juga, nggak gimana-gimana juga. Makanya dari satu momen, satu pengalaman hidup itu sangat berarti untuk kamu untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Kamu akan percaya penuh terhadap aliran semesta. Kamu akan percaya penuh ya terhadap aliran semesta ini. Karena kamu sudah mengalami sendiri. Makanya saya bilang alamilah semuanya. Karena pengalaman hidup kamu yang real, nyata, otentik kamu itu yang akhirnya menjadi guru sejati kamu. Ya, yang itu menjadi keyakinan penuh terhadap kamu, yang itu akhirnya menjadi ketakwaan, membentuk ketakwaan dan keimanan dalam batin kamu, kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Pak Hari bertanya, kalau misalnya ada orang yang selingkuh tidak bisa dihentikan, biarkan Pak Hari itu ada waktunya. Ya, ada waktu terbaiknya Pak. Ya, akan ada waktu terbaiknya Pak. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Makanya biarkanlah saja, cukup percayakan pada aliran semesta. Nah, untuk percaya pada aliran semesta harus dialami dulu, berusaha sampai mentok Pak. Nanti Pak Hari kalau sudah mentoknya pasti berusahanya sudah ndak ada usaha dan akhirnya berhenti. Di titik Pak Hari berhenti, disitulah Pak Hari muncul keyakinan hidup bahwa aku mau percaya aja sama semesta. Kayak gitu ya. Prosesnya yang pernah saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti ada momen, makanya nggak bisa dipaksain ya. Nggak bisa dipaksa-paksakan. Mbok kita mau berusaha ya silakan, mau berusaha nggak apa-apa. Tapi saya akhirnya lebih nyaman nggak berusaha, nggak ngapa-ngapain, tapi percaya penuh batinnya ya sudah dijalani sambil diamati, ya sudah kayak legowo. Ya itu makanya apa, bahasanya batin legowo itu kan skill ya teman-teman. Itu adalah skill itu apa, kebiasaan ya, memang kebiasaan setiap hari yang harus kita lakukan apa ya, lakukan pengamatan diri supaya apa, batinnya ini bisa terlatih untuk percaya penuh terhadap aliran semesta ya. Makanya pada akhirnya endingnya ya teman-teman ya, pada akhirnya dan endingnya nanti teman-teman akan sadar bahwa ternyata aku nggak perlu ngapa-ngapain gitu loh. Nggak perlu ngapa-ngapain tuh kalau teman-teman itu mengartikan itu aku nggak ngapa-ngapain ya Mbak ya, diem aja. Bukan badannya loh ya. Yang diem itu tuh kondisi batin, bukan badannya ya. Bukan kondisi badan fisik diem, enggak. Tapi batinnya diem, karena batinnya diem nanti Tuhan menggerakkan. Ya Tuhan menggerakkan tubuh kamu lewat batin yang diem karena kosong, maka sudah siap diisi oleh aliran Tuhan, aliran energi ilahi yang akhirnya menggerakkan sesuai dengan otentiknya jiwa kamu ya, sesuai dengan bahasa blueprintnya kamu ya. Setiap jiwa itu punya blueprint loh ya. Blueprint itu apa? Blueprint itu adalah tulisan takdir yang sudah ditulis seperti bunga. Misalkan Pak Sigit tumbuh menjadi bunga mawar, aku tumbuh menjadi bunga melati, Mbak Indah bunga sepatu misalkan dan lain-lain nih. Itu kan beda-beda bunganya. Nah, ketika teman-teman percaya penuh terhadap aliran semesta ya, maka nanti teman-teman semua itu berkembangnya sesuai dengan aliran, sesuai dengan bunga tadi yang akan tumbuh menjadi apa, sesuai dengan garis takdirnya
ngeflow banget, empuk ya, bahasanya kayak empuk banget, ngeflow banget, sinkron banget kayak gitu loh. Kayak nggak berusaha banget juga, tapi ya sampai aja gitu. Ya rasanya kayak gitu kalau digambarin. Ya, rasanya kalau digambarin kayak gitu ya. Kalau rasanya itu seperti ya enak aja, terus empuk aja, ya udah aja, usaha ya kayak nggak usaha tapi ya bergerak kayak gitu loh. Ya pokoknya kayak di tengah-tengah, ya itulah disebut dengan zero ya, di tengah-tengah. Jadi nggak positif banget, nggak negatif banget, tapi dia itu menerima dualitas kehidupan ini. Seperti itu ya, kira-kira. Makanya ini kan bahasanya ini ada ketangkasan. Ketangkasan tuh apa? Ketangkasan tuh skill kebiasaan yang sudah kita jalani setiap hari, yang akhirnya membentuk kepribadian, membentuk apa ya, diri kita lah, membentuk kebiasaan bahwa ini dualitas ya. Memang aku kadang itu harus dihina orang, kadang aku ya dipuji, kadang aku ya diremehkan, kadang aku juga dinaikkan, kadang aku uangnya banyak, kadang uangku juga nggak ada sama sekali, kadang juga aku dimudahkan, kadang juga aku disulitkan. Lah itu maksudnya, memandangnya itu adalah kesempurnaan, bukan untuk aku mencari sesuatu, aku menolak ini gitu loh. Kan aku juga sama, teman-teman aku juga menolak ini, aku pengennya gini, aku nggak mau gitu. Itu aku juga iya. Nah, karena kita bersama-sama sedang belajar, maka kita belajar untuk apa? Ya untuk menerima dualitas ini. Ini bagian dari kesempurnaannya Tuhan yang memang itu paradigmanya di pikiran kita ini benar-benar harus dilepasin semua sampai hanya kosong. Kosong tuh gimana? Tidak ada penghakiman apapun. Kalau teman-teman ya misalkan lihat orang berbuat jahat tuh kamu biasa ya, dalam artian tuh nggak lagi ngomentar, kamu kok jahat banget sih jadi orang, nggak gitu gitu loh. Tapi benar-benar kamu tuh memeluk dia bahwa oh ada juga ya orang jahat ya ternyata gitu loh. Bukan membenarkan perilakunya ya, tapi kita itu benar-benar sadar bahwa hidup ini ya memang ada positif dan negatif. Hidup ini ya memang harus ada orang jahat untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran yang lain. Paradok kan? Ya begitulah. Ya itu paradok loh ya teman-teman ya, paradok banget kan. Tapi dibutuhkan banget orang negatif. Orang jahat tuh dibutuhkan loh. Buat apa? Ya buat membangkitkan, memicu kesadarannya jiwa-jiwa yang lain sedang tertidur. Jadi akhirnya nggak ada kejahatan, nggak ada keburukan. Semua itu hanya kesempurnaan Tuhan dengan wajah Tuhan yang berbagai macam. Ya, kalau bahasa energinya itu yin yang gitu kan. Yin yang itu kan matahari terbit, matahari tenggelam. Ya, hitam dan putih, ya toh. Kaya dan miskin gitu loh maksudnya. Jadi bukan sesuatu yang harus dipilih dan harus ditolak. Tapi ini ada kesempurnaan yang harus terjadi. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa namanya langit itu tuh misalkan 24 jam terus setiap hari itu adanya panas, atau 24 jam setiap hari adanya malam. Nggak ada kayak gitu kan. Makanya itu ya saya juga belajar ya, ternyata paradigma itu luar biasa ya. Hal-hal yang membentuk diri kita ini akhirnya diri palsunya itu lebih tebal gitu loh, daripada diri yang sejatinya, daripada kesadarannya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sudah kesempurnaan juga ya. Yang memang dari diri palsu kita yang sangat tebal inilah kita itu bisa menyaksikan jiwa-jiwa yang akhirnya kembali pada sang sumber itu loh. Jadi ya ini paradok ya teman-teman, tapi semoga teman-teman paham atas apa yang saya jelaskan. Nah, sejauh ini gimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah paham apa yang saya jelaskan di sini? Sudah connect belum apa yang saya jelaskan di sini? Boleh komen dong di sini dong. Boleh komen dong di sini dong. Apakah teman-teman sudah mulai ngah dan paham mungkin apa yang saya sampaikan? Boleh di komen teman-teman yang masih stay di sini. Paham Pak Sigit? Yang lainnya gimana? Boleh di komen dulu. Yang lain paham apa tidak?
Mbak Indah masih di sini nggak ya? Paham ya Pak Sigit ya? Ya, semoga rekaman di malam hari ini bisa lebih memberikan pemahaman ya buat kita semua. Ya, pemahaman apalagi analogi bunga tadi ya. Jadi nggak bisa dipaksa. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat orang jahat, kamu berusaha kan mau berbuat baik, maksudnya mau merubah dia biar nggak jahat, ya nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang mau minta nasihat sama kamu, baru kamu nasihati. Tapi kalau orang itu tuh nggak minta nasihat, jangan kamu nasihati. Itu membuat batasan diri dan memang itu bukan ranah kita. Untuk belajar aja, menyaksikan aja gitu loh. Tapi kalau memang dia itu minta bantuan ya dibantu. Kalau dia minta saran ya dikasih saran. Tapi kalau dia tidak meminta, kamu mustahil banget ya kalau misalkan kamu mau butuh bantuan, kamu bantu dia dan kamu berusaha. Ya, dan kamu tuh berusaha, kamu tuh ngomong berusaha banget dan pengen dia berubah. Nggak mungkin, mustahil. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini selain hanya penyaksi dalam hidup. Penyaksi dalam hidupnya pun bukan hidup kita. Penyaksi terhadap hidupnya Tuhan. Ya ingat ya, hidupnya siapa skenarionya Tuhan. Ya, skenarionya hidupnya Tuhan yang sedang menggunakan diri ini, tubuh ini, dan kita yang sedang menyaksikan, yang tahu bahwa diri ini sedang digunakan oleh Dia. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Semoga paham atas apa yang saya sampaikan ya. Nanti saya akan upload lagi di YouTube ya teman-teman seperti biasanya. Buat teman-teman di sini ada kayak mau bertanya sebelum saya tutup ya. Sebelum saya sudahan untuk live-nya, untuk saya upload dulu, diproses dulu di YouTube ya. Ya, saya juga sama, jangan mengira saya itu tahu ya, saya itu mungkin udah wow, ya enggak. Kan kita itu kan bukan yang wow atau yang kekurangan. Ya, kita itu yang sedang menyaksikan hidup ini digunakan oleh Allah ya. Jadi ya, kalau ada orang bilang bahwa, "Ih, kamu kok gini sih, kamu kok gitu," ya jangan merasa, karena bukan kita. Ya, karena kita memang benar-benar bukan yang sedang melakukan itu ya. Kita yang hanya menyaksikan diri ini sedang digunakan oleh Allah dalam segala hal. Sending love, cara sending love itu tuh, cara sending love itu bersyukur Pak Hari. Sending love itu mengirim rasa syukur yang mendalam ya Pak. Rasa syukur yang mendalam. Dikirim bahasanya itu kan sending ya Pak. Sending love itu apa? Sending love itu mengirim Pak. Loh, itu apa sih itu? Ini isinya apa sini? Buatin mah enggak? Bang apa? Sebentar ya. Kita beliin dua ya sayang. Tak buatin susu dulu ya. Ya, susu kambing mau? Coklat ya. Ya. Pisangnya yang kenyal-kenyal tadi masih. Tak ambil ya. Bentar Bun. Tak ambilin ya. Ya. Ini mau? Ya sini, enak banget loh ini loh. Gini Pak Hari, sending love itu kan sending ya Pak. Sending apa Pak? Sending mengirim Pak. Sending mengirim apa cinta Pak. Jadi Pak Hari itu kayak bisa merem, bayangin dimakan. Bayangin ya, mengirim rasa ketulusan batinnya Bapak ya kepada orang yang misalkan saudara, teman-teman yang mau Bapak sampaikan ke dia nih. Jadi Bapak bisa gini, mengirimkan rasa syukur, rasa cinta Pak sama orang lain gitu loh Pak. Tapi nanti Bapak kalau sudah
Paham ya Pak, artinya kita nggak perlu sending love, nggak perlu ngapa-ngapain Pak. Karena Pak, kita sudah melihat apapun yang kita lihat ini adalah wujud kesempurnaannya Allah Pak. Jadi nanti akhirnya Bapak itu nggak ngapa-ngapain juga, nggak usah sending love, nggak usah ngapa-ngapain juga sih. Ya karena kayak sudah mata batin tuh udah ngelihat Pak bahwa ya udah sempurna Pak. Apa yang kita lihat itu kan sudah kesempurnaannya Allah ya Pak. Jadi akhirnya nggak mau ngubah apapun, bahkan kita takjub dengan apa yang kita lihat. Kita sudah takjub dengan apa yang kita lihat. Kita kayak nggak perlu lagi untuk doain orang, dalam artian bukan nggak doain. Beda ya, bukan kita nggak empati sama orang loh ya. Tapi kita itu melihat orang lain tuh benar-benar kesempurnaannya Allah Pak. Jadi otomatis Masya Allah keren ya. Keren ya ini, keren ya A, keren ya B, kayak gitu loh. Jadi apa yang mau kita doakan? Apa kita mau mengubah sesuatu? Kita kan nggak bisa ngubah sesuatu. Ini nggak dioncat langsung dimakan. Kan nggak ada ini, nggak ada apa? Langsung dimakan. Jadi kan kita itu nggak perlu ngubah apapun Pak di dunia ini kan. Ya memang pada konsepnya kan kita nggak sedang ngapa-ngapain Pak. Kita hanya sedang menyaksikan diri kita digunakan Tuhan. Diri ini bukan diri kita ya, dirinya Tuhan juga sih. Jadi nggak ngapa-ngapain juga, kayak nggak sending lovean, kayak nggak ngapa-ngapain. Ya karena apa? Ya sudah melihat semua ada kesempurnaan yang sudah terjadi. Gitu ya. Tapi Bapak kalau mungkin enak sending love ya silahkan dilakukan sending love. Yang mau ngelakuin A juga silahkan dilakukan A. Kalau ada yang melakukan B ya silahkan B. Yes. Manut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan enggak ada, bukannya terjadi karena hukum tabur tuai. Gini Pak, gini Pak, di alam semesta ini ada hukum ya. Tabur tuai, hukum karma gitu ada ya. Tapi hukum-hukum itu tuh ada kalau kita itu memposisikan diri kita identitas Pak. Kalau Bapak memposisikan diri Bapak identitas manusia, Bapak akan mengalami tabur tuai, akan mengalami itu Pak. Tapi kalau Bapak itu sadar bahwa aku adalah kesadaran, aku bukan identitas ini yang mengalami, tapi aku adalah kesadaran, aku adalah penyaksi dalam hidupnya Tuhan, maka nggak ada lagi hukum tabur tuai, nggak ada lagi hukum karma, nggak ada hukum-hukum ini Pak. Kita sudah lepas dari hukum, karena apa? Bukan kita yang melakukan Pak, benar-benar kehendaknya Tuhan ya, benar-benar Allah ini. Jadi makanya nggak ada aslinya itu, hukum-hukum itu nggak ada kalau dalam kesadaran. Tapi hukum-hukum itu akan ada saat teman-teman beralih jadi manusia gitu loh. Aku manusia ini yang aku harus bekerja keras misalkan ya, aku harus melakukan kebaikan kayak gitu loh. Itu ya ada Pak. Tapi kan di sini kita kan sadar ya, kita siapa? Kan kita bukan manusia. Kita adalah penyaksi kehidupannya Tuhan. Makanya nanti akan lepas dari semua hukum ya, karena tidak ada aku gitu loh, tidak ada sosok manusia yang melakukannya. Itu semua sudah Allah gitu loh. Makanya kenapa teman-teman tahu kan zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan sampai apa? Membunuh orang, maksudnya membunuh musuhnya. Itu kan Nabi Muhammad sudah meniadakan diri. Benar-benar yang membunuh siapa? Allah sedang menggunakan diri Nabi Muhammad untuk membunuh manusia gitu loh bahasanya. Makanya Nabi Muhammad kan nggak ada hukuman toh. Tidak ada hukuman karena apa? Yang melakukan bukan ego dan pikirannya, yang menggunakan murni Allah langsung ya lewat tubuhnya itu. Makanya di sini kalau kita kembali ke ada kesadaran ya nggak ada hukum tabur tuai, nggak ada. Ya gitu, makanya kita itu nggak ngapa-ngapain karena kita kan sadar kita siapa. Kita hanya penyaksi atas hidup yang Tuhan sudah gariskan. Menyaksikan, makanya nggak ngapa-ngapain. Kita mau ngubah apapun bisa nggak? Aku sudah pernah mencoba loh teman-teman ya. Ketika aku mau ngubah sesuatu sampai aku tuh kerja keras tak ubah ya sesuatunya itu sampai aku mentokin nggak bisa. Tahu nggak ada hasil.
Jadi dari situlah aku belajar bahwa ternyata semaksimal apapun loh, egoku mau berusaha, pikiranku tuh mau berusaha. Kalau belum waktunya, kalau memang bukan garis itu nggak akan bisa. Makanya dari situlah aku tuh nggak mau berusaha. Aku hanya percaya penuh saja sama sumbernya, disaksikan saja. Gitu, karena aku udah ngalami. Aku berusaha sampai mentok. Makanya dari pengalaman itulah aku bisa dapat pembelajaran. Nah, buat teman-teman silahkan dialami. Ya, takdir itu kan sudah terjadi ya Pak. Makanya hal yang sudah terjadi itu tidak bisa diubah. Karena itu sudah menjadi takdir. Apapun yang sudah terjadi, takdir terbaiknya Tuhan. Makanya disaksikan saja setiap slide demi slide, detik demi detik tayangannya itu sudah skenario Tuhan. Makanya kita sudah selesai di garis finish. Kita hanya tinggal menyaksikan tayangannya sedang berlangsung. Begitu ya? Ya, gimana? Sudah paham Pak Hari? Sudah paham Pak Hari, Mbak Indah, Pak Sigit dan teman-teman yang lainnya? Gimana? Sudah paham penjelasan saya? Ada yang masih bingung? Apa, Dek? Gimana? Sudah paham semuanya? Apa yang... Bentar. Apa, Dek? Tak, Mak. Siap ya? Sudah dulu ya. Aku udahan dulu. Thank you banget. Assalamualaikum. Ya, semua sudah sempurna apa adanya. Sip.